ternyata dari sisi lokasi tidak semengerikan yang dibayangin sama teman-teman. Kalau saya lihat tadi saya udah masuk ke dalam. Ini persis kayak base camp pendaki di puncak. Kalau teman-teman ngikutin yang video saya yang naik gunung gede kemarin sama teman-teman engineering, kita nginep di salah satu base camp di puncak di apa namanya, seberangnya Cibodas, kebun raya Cibodas. Ini kayak tempat Mang Idi, serius deh. Cuman mungkin lebih dominannya ya sama sih, kayu juga nih Bang, ini kayu juga, dan nggak ada nasi goreng, itu aja biasa. Rumahnya dan masya Allah bentuk bagus banget, tapi di Indonesia nggak bisa kayak gini karena kayapan. Semua jaket harus taruh di sana. Kita masuk ke ruang pertemuan. This is just normal water if somebody just needs to drink thirsty. And this is herbal tea from our garden. This is too. And then there is. Why I proposed this study visit is because one of the scholarships holder for this institute, and I've heard so many positive things about this. Bro, KKN. Yes. KKN di Suterbin Eco Village. Bareng-bareng. Sedang dijelaskan cara menggunakan toilet. Earlier I was thinking, oh my god, I can't do it. It's gonna be a really pure Green thing. but then something else. It's surprise. It's surprise. I think you'll rediscover it when you started to be vegan, because usually, for me when I was eating meat, it was mostly like I was doing meat and rice or some veggies on the side, but not really. Okay, now it's time to eat. Gak mau makan banyak kan takut. They provide us vegan food, fully vegan food. And actually, it's surprise because most of people think that vegan food is more like green thing. Actually, the green thing is only one bowl. So it's kind of interesting. He heard the bell. We have some guests. Ini yang menarik lagi adalah WC. WC-nya tidak pakai air untuk, ya biasa di semua tempat yang saya temuin di Swedia, WC-nya tuh nggak pakai air untuk istinja, untuk cebok. Mereka pakai tisu. Tapi di sini menarik, untuk nge-flush itu dia nggak pakai air juga. Jadi bentuk WC-nya teman-teman ada dua lubang. Lubang yang belakang itu untuk buang air besar, lubang yang depan itu untuk buang air kecil. Nah, ini WC-nya dua ini. Kalau kita lagi sakit atau minum obat, WC-nya bukan yang ini, tapi agak jauh lagi ke ujung mana tadi jalannya, saya lupa. Oh ke sana, sorry, jalannya ke ujung sana, dan itu jauh. Kenapa jauh? Karena obat itu nanti zat kimia, kalau yang saya tangkap ya tadi, zat kimianya itu diproses dengan cara yang berbeda dengan orang pup atau pipis biasanya. Nah ini, jadi nanti dari situ penyimpanan. Nah kalau kita pupup, saya kasih lihat ya. Kalau kita pupup, ini bentuk toiletnya. Jadi kita duduk di situ, duduk. Nah kalau kita pupup, kita akan masuk, pupupnya akan masuk ke lubang yang belakang. Habis pupup, gitu ya. Habis pupup, tentu saja Anda ngelap pakai tisu, gitu. Tentu saja Anda ngelap pakai tisu. Tisu sudah bersih, gitu ya. Walaupun saya pribadi tidak pernah merasakan bersih kalau hanya pakai tisu. Nanti setelah itu dibuang ke belakang. Jadi nanti akan masuk ke black bucket di belakang. Itu kayak ada embernya gitulah buat pupuk. Setelah kita pupuk, baru kita kasih kompos. Nah, jadi habis pupuk, kita taruh kompos ke situ. Itu untuk proses. Saya nggak tahu apakah nanti jadi pupuk atau jadi apa gitu ya. Kemungkinan sih jadi pupuk. Saya kira tadinya itu jadi energi listrik. Tapi kayaknya energi listriknya diambil dari yang lain. Ini salah satu keunikan Suterbin Village yang sangat luar biasa. Mantap. Kalau nggak biasa mual masuk ke dalam situ karena baunya, ya ada di bawah situ ada pupuk orang.
gitu. Ada pupuk manusia dan hanya ditutup pakai kayak serbuk-serbuk kayu gitu kompos. Tapi ini tempat yang menarik sekali buat kita teliti gitu ya, kita kunjungi. Saya sendiri masih sangat penasaran sama siapa sih yang pertama kali mendirikan Sunderbyn Village ini. Dan makanan sini vegan. Saya juga tadi makannya ambil kebanyakan. Hari ini menu makannya kuskus. Itu entah katanya sih dari Maroko, saya nggak tahu ya. Katanya sih dari Maroko. Dan kentang enak banget, kentangnya kayak dipanggang atau diapain, rasanya juga kayak ubi, lebih ke ubi tapi itu bilangnya kentang. Teman-teman lagi pada di ruang makan. Tadi saya kesini karena saya belum sholat, saya mau wudhu, mau sholat. Semuanya belum sholat tadi. Jadi ya, Sunderbyn Village masih ada besok. Kita lihat besok ya. Sampai nanti. Sama kehidupan di kota saya sendiri di daerah pedesaan. Sebut nama dong. Shocking. Enggak, saya tidak mau menyebutkan merek. Ini yang yang tidak disiarkan ya. Oh, enggak, ini udah upload. Oh tidak. Saya tidak konsen untuk itu. Lanjut. Menarik, challenging juga untuk pakai dry toilet. Ya itu yang paling ini sih. Kita kan ya itu kayaknya challenge dari kita semua. Tapi kan kita di sini belajar sustainable living kan ya. Oke, kita ngeliat dari sisi lain. Mungkin nggak semuanya bisa kita aplikasikan karena kan kita mesti tetap pakai air untuk wudhu, untuk apa segala macam. Tapi ya, it's interesting to see from another view. Dahsyat. Right? Oke deh. Nice pastinya. Lagi Tentang apa nih? tentang di Oh, yang sini. keren banget itu adalah mereka punya closed system. Dengan mereka produksi, konsumsi, dan manage semua hasil alamnya itu keluar mereka sendiri. Dan itu keren banget. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mantap. Dia adalah sustainable expert. Sustainable kuliah di bidang expert. sustainable. Dahsyat. Tapi nggak pengen terlalu pengen sustainable. Tentunya. Setelah melihat ini ya. Untuk orang lain. Ini prakteknya. Kita kan perantara. Inilah kesalahan cendekiawan Indonesia. Dia belajar tapi orang lain yang melakukan gitu loh. Namanya perantara gitu kan. Jadi kita academically belajar di kampus, sekarang kita practically bisa belajar di sini. Dahsyat. Dan bisa sosialisasi. Benar. Microanalisis. Kok goyang-goyang kenapa Mas? Ya, jadi memang ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa sih. Kalau buat saya yang agak unik dan mungkin cukup berat ya, itu adalah dry toilet memang. Harus mengakui, tapi patut dicoba memang. Patut dicoba. Khususnya bagi orang yang lahir dan besar di ibu kota. Dan ini susah banget. Beliau sendiri lahir ibu kota, anak metropolis, anak urban. Ya. Sultan. Kita sebagai anak pedesaan mungkin ya sudah sedikit tidak shock, tapi ya tetap challenging juga buat kita. Which is di negara semaju Swedia kita bisa menemukan Sesuatu yang sedeso di Indonesia. jadi somehow saya menemukan Gue juga dari desa tapi nggak gini banget. Ya, kita malam coba ini kita bakalan disconnected. malam ini kita tidak pakai listrik. Di tengah di bunga laut, di tengah padang rumput yang Depannya kayaknya gandum. jauh. Bukan sih. Bukan gandum berarti. Bukan. Tapi kita jauh dari bangunan utama yang ada listrik. Kita di sana cuma disediakan lilin, lighter sama heater. Oh, ada lilin. Heaternya juga pakai kayu kan. Iya. Itu ngebakar sendiri sih. Jangan kepikiran kita main yang aneh-aneh ya. Bukan, maksudnya kayak Ouija, Jaya Langkung kayak gitu. Enggak, kita tidak main yang seperti itu. Jangan Hati-hati. ngomong. Kita tidak Nggak ada. kita tidak bermain yang seperti itu. Tidak ada kalau tidak dipanggil. Iya. Seru tapi ya. Survival. Malam ini kita Seru banget. survival. Kalau saya sih seneng banyak buah. Apel tinggal ambil, pir tinggal ambil. Cuman toilet aja sih yang masih berat. Gerimis bro.